Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan letak atau koordinat suatu titik menggunakan pasangan berurutan, yaitu X, Y. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan lagi tapi dengan sebuah titik acuan. Gimana ya? Yuk kita simak gambar berikut ini. Nah, gambar ini ya menunjukkan letak suatu tempat. Misalkan di sini saya menggunakan bank sebagai titik acuan, yaitu 0,0. Maka jika kita lihat posisi terminal ya ada di 2,3. Betul ya, X-nya 2, Y-nya 3. Sedangkan kalau saya misalkan tanya posisinya mol di mana? Ya, mol berada di posisi 4,-1. Itu jika kita menggunakan titik acuan bank atau bank sebagai titik acuan kita. Nah, bagaimana jika kita menggunakan titik acuan lain? Misalnya gini, saya ingin menggunakan mol sebagai titik acuannya. Perhatikan baik-baik. Jika mol sebagai titik acuannya, maka mol itu menjadi titik 0,0. Ya, jadi mol ini menjadi titik 0,0. Lalu saya mau tanya nih, jadi kalau mol sebagai titik acuan, terminal koordinatnya berapa? Kita hitung aja ya. Coba kita hitung ke atas. Sebelum menghitung ke atas berarti kita harus menghitung X-nya dulu, ya enggak? Kita hitung X-nya dulu, yaitu garis yang horizontal. Karena terminal terletak sebelah kiri, maka kita akan menghitung dia ke kiri. 1, 2. Berarti X-nya negatif 2. Loh, kenapa negatif? Ya, karena posisinya di sebelah kiri. Sehingga kalau kita berada di sebelah kiri, maka nilainya negatif. Lalu terminal di sebelah atas, tadi X-nya sudah ketemu di negatif 2. Lalu Y-nya berapa? Kita hitung ke atas, 1, 2, 3, 4. 4 ya, karena ke atas maka Y-nya positif. Sehingga terminal berada di koordinat negatif 2,4 dengan titik acuan mol. Kita lanjutkan. Misalkan tetap nih titik acuannya mol. Saya mau tahu letak sekolah 2. Di mana sih letaknya sekolah 2 menurut titik acuan mol? Ya udah, kita hitung aja ya. Kita seperti biasa hitung horizontal atau sumbu X-nya terlebih dahulu. Ke kanan 1, nanti X-nya sama dengan X-nya 1. Lalu Y-nya berapa? 1, 2, 3. X-nya 1, Y-nya 3. Sehingga koordinat dari sekolah 2 menurut titik acuan mol adalah 1,3. Sudah paham semua kan? Kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan belajar tentang kuadran. Kuadran dalam bidang kartesius. Apa sih itu kuadran? Nah, lihat gambar berikut. Di dalam bidang kartesius, di sumbu X dan sumbu Y membagi bidang kartesius menjadi 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Nah, itulah yang disebut kuadran. Nah, ilmuwan matematika membagi menjadi 4 kuadran dan mengurutkannya dari sebelah sini. Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, saya ulangi, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kita akan lihat nilai-nilainya. Kuadran 1 ya, karena posisinya di sebelah sini, maka X-nya bernilai positif, Y-nya juga positif. Jadi dalam kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Lalu kuadran 2. Ya, kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Atau bisa kita tuliskan min X, Y. Selanjutnya di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif, sehingga bisa kita tuliskan min X, min Y. Lalu di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Good ya. Jadi udah tahu ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4.
Nah, sekarang perhatikan titik berikut ini. Saya punya titik E, F, G, H. Ya, E, F, G, H masing-masing ada di bidang kartesius. Kalau saya tanyakan, titik E berarti dia ada di kuadran berapa? Iya, titik E ada di kuadran 2. Titik F juga sama di kuadran 2. Titik G di kuadran 4, betul. Titik H di kuadran 1. Nah, seperti itulah penggunaan kuadran di dalam bidang kartesius. Saya harapkan kalian juga bisa mengerti ya, memahami materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih setiap latihan soal yang ada di buku kalian ya, agar kalian bisa lebih memahami lagi. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. See you. God bless you.